Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kami, yakni saya Ahsin Ahlaki akan menyampaikan paparan materi tentang makanan dan minuman yang halal dan haram menurut syariat Islam. Oke, langsung saja kita akan mulai dari yang pertama adalah dalil dalam Al-Quran perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik atau thayyib. Jadi dalam materi makanan halal dan haram ini tentunya kita harus mencari dasar hukumnya, yakni dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Pada kesempatan ini untuk dalil yang saya sampaikan adalah dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya. Jadi masalah makanan yang kita makan tentunya harus sesuai dengan syariat Islam. Jangan meniru setan, ya. Karena setan itu adalah termasuk musuh bagi manusia. Selanjutnya, pengertian makanan halal. Yang dimaksud dengan makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu, baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang, pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas dari Al-Quran atau Al-Hadis yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena makanan itu mengandung mudarat atau bahaya bagi kehidupan manusia. Jadi tumbuhan, buah-buahan, binatang, itu semuanya pada dasarnya adalah halal, dibolehkan untuk dimakan. Ya. Kecuali ada dalil dari Al-Quran atau perintah dari Al-Quran untuk tidak dimakan atau diharamkan. Begitu juga ada makanan yang haramnya itu karena kalau makanan itu dimakan akan menyebabkan bahaya bagi manusia. Itu juga diharamkan. Selanjutnya, syarat makanan dan minuman untuk orang muslim, ya. Jadi kita sebagai orang Islam itu hendaknya memakan makanan yang halal, ya. Halal itu bagaimana? Halal cara mendapatkannya, ya. Halal karena proses atau pengolahannya, dan halal karena zatnya. Yang nomor 2 adalah thayyib atau baik, ya. Artinya makanan itu baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan dan lain-lain, itu dikatakan tidak thayyib, ya. Karena makanan yang mengandung formalin atau mengandung pewarna itu bisa
menyebabkan merusak kesehatan manusia. Jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. 1. Halal karena zatnya, seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Ya. Jadi memang zatnya atau barangnya itu halal. Ya. Halal seperti nasi, susu, telur itu kan memang zatnya itu memang benar-benar halal, tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Ya. Seperti tidak hasil mencuri, menipu, dan lain-lain. Jadi, kalau kita mencuri makanan halal, itu kalau kita makan menjadi haram. Ya, meskipun makanan itu sebenarnya halal, tapi kita mendapatkannya dengan cara mencuri. Ya, maka menjadikan makanan yang halal tadi itu menjadi haram, ya. Karena mendapatkannya itu dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang nomor 3 adalah halal karena proses atau cara pengolahannya, ya. Seperti hewan kambing, ayam, sapi harus disembelih dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya halal, ya. Ya, nanti di pembelajaran yang akan lanjut, yang akan datang, nanti kita akan membahas tentang cara menyembelih sesuai dengan syariat Islam. Jadi pada intinya, yang nomor 3 ini bahwa hewan kambing, ayam, sapi, kerbau itu bisa menjadi halal itu harus melalui proses kehalalannya dengan cara disembelih dengan cara syariat Islam. Selanjutnya jenis makanan dan minuman yang haram. Kalau tadi menerangkan tentang makanan atau minuman yang halal, sekarang menerangkan makanan dan minuman yang haram. Ya. Makanan yang haram itu yang bagaimana? Yang nomor satu adalah haram karena lizatihi. Karena memang makanan itu dinas oleh Al-Quran atau ada larangan dari Al-Quran, larangan dari Allah Subhanahu wa taala kalau memang makan makanan itu tadi haram, ya. Meskipun enak dimakan, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah daging babi. Daging babi itu bagi non muslim itu katanya enak. Tapi bagi orang Islam, ya jangan dimakan meskipun enak, karena itu sudah dinas oleh Al-Quran, sudah ada dalilnya bahwa daging babi adalah haram, tidak boleh dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah darah. Darah juga di dalam Al-Quran sudah diterangkan kalau darah itu tidak boleh dimakan, ya, haram. Yang nomor 3 adalah khamr atau minum-minuman keras, ya. Minum-minuman keras itu alkohol itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an diterangkan, ya, bahwa khamr, ya, itu dilarang. Karena apa khamr kok dilarang? Ya karena memabukkan, ya, merusak kesehatan manusia. Meskipun sedikit tetap haram karena sedikit itu dari yang banyak mengakibatkan merusak manusia, makanya sedikit ya juga diharamkan. Yang selanjutnya adalah semua jenis burung yang bercakar, yang dengan cakarnya ia mencekram atau menyerang mangsanya, ya. Seperti burung elang, ya. Burung elang itu punya cakar.
punya cakar untuk mencekam mangsanya, untuk membunuh, itu haram itu. Burung elang itu haram. Ya, pokoknya burung-burung yang punya cakar untuk membunuh, untuk mencekam itu haram untuk dimakan. Selanjutnya semua binatang buas yang bertaring, ya. Binatang buas yang bertaring. Buas artinya binatang yang ganas, ya, yang bisa membunuh manusia. Yang bertaring berarti yang mempunyai gigi yang pincip di kiri kanan itu, yang bisa untuk membunuh mangsanya, ya, seperti macan, harimau, ya, anjing itu juga punya taring, ya. Itu tidak boleh, itu haram, ya, binatang yang bertaring. Selanjutnya adalah binatang yang diperintahkan supaya dibunuh, ya. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh contohnya apa? Anjing galak, anjing liar, ya, itu diperintahkan untuk dibunuh, ya. Ular itu juga diperintahkan untuk dibunuh. Nah, kita ketemu ular bisa diperintahkan untuk dibunuh, itu hukumnya haram. Selanjutnya adalah binatang yang buruk atau menjijikan, ya. Binatang yang bahasa Jawanya itu gilani, ya. Yang kalau kita memakannya itu jijik, ya. Seperti halnya apa? Bekecot. Bekecot itu banyak lendirnya. Menurut orang umum itu kan menjijikan, ya. Makanya bekecot haram. Semua makanan yang bermudarat terhadap kesehatan manusia, apalagi kalau sampai membunuh diri manusia, baik dengan segera maupun dengan cara berlahan, ya, yang mudarat, yang menghasilkan atau kalau dimakan itu merugikan manusia, kesehatan manusia, itu juga diharamkan, ya. Contoh tadi khamr itu merugikan, ya. Atau misalkan minum baygon itu juga tidak boleh, itu haram, itu minum baygon, karena kalau kita minum kita bisa mati, ya, keracunan. Yang selanjutnya adalah haram ligoirihi, ya, haramnya itu bukan karena sudah dinas atau sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Contoh, binatang yang halal menjadi haram. Contoh apa? Bangkai. Misalkan ada ayam mati, itu berarti statusnya menjadi bangkai. Karena matinya tidak disembelih, itu menjadi haram, ya. Misalkan kambing mati itu juga haram. Nah, kecuali hewan apa yang mati tidak diharamkan? Ya, kecuali ikan. Ikan belalang itu meskipun mati itu masih halal. Dan janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Ya, misalkan kambing hamil kita sembelih, kambingnya tadi ternyata di dalamnya ada kambing kecil, anak kambing ikut mati. Lah itu juga halal, ya, halal dimakan atau boleh dimakan, kecuali itu, ya. Binatang disembelih untuk sesaji, ya, misalkan menyembelih kerbau, niatnya menyembelih itu untuk sesaji, disesaji, untuk dikasihkan ke laut, ke apa, gerumbul-gerumbulan, atau ke, oke, tidak untuk Allah, untuk karena Allah Subhanahu wa taala, untuk kita makan. Karena disajikan kepada apa, eh, makhluk halus, itu tidak boleh, haram. Binatang yang disembelih tanpa membaca bismillah, ya. Kita menggorok atau menyembelih binatang dengan pisau tidak membaca bismillah, nah itu juga haram. Jalalah atau binatang yang sebagian besar makanannya adalah fase atau kotoran manusia atau hewan lain atau
najis ya. Hewan hinian yang memakan kotoran-kotoran itu diharamkan ya, haram itu. Misalkan itu apa? Lalat, lalat hijau itu kan makan kotoran manusia, makan kotoran hewan. Itu haram itu hukumnya kalau dimakan lalat. Terus sebangsa apa? Uget-uget atau apa itu juga haram ya. Selanjutnya adalah makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zolim seperti mencuri. Tadi sudah saya terangkan. Semua makanan halal yang tercampur najis. Jadi ketika ada makanan yang halal, contoh misalkan nasi, nasi kan halal. Ketika jatuh kena kotoran hewan misalkan, nah itu ya nasinya menjadi haram, tidak boleh dimakan. Selanjutnya adalah manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Ya. Nomor 1, terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala karena memilih jenis makanan dan minum yang halal, makanan dan minuman yang halal. Rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. 4, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Memiliki akhlakul karimah karena telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus terhindar dari akhlak madmumah atau akhlak yang tercela. Akibat memakan makanan dan minuman yang haram, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memakan makanan yang haram, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, orang yang makan makanannya haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Nomor 3, makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. 4, makanan dan minuman yang haram memubazirkan harta. 5, menimbulkan permusuhan dan kebencian. 6, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. 7, menghalangi mengingat Allah. Ya. Demikian materi tentang makanan halal dan makanan yang haram. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.